Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dina Pujianti, lalu ada Ega Claudia, Monica Cindy, dan Sri Mulia Saputri. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengukuran kinerja keuangan dan tujuannya. Jadi, pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tujuan pengukuran kinerja keuangan. Nah, tujuannya ini ada 4. Yang pertama itu mengetahui tingkat likuiditas. Maksudnya adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Lalu yang kedua itu mengetahui tingkat solvabilitas. Nah, tingkat solvabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek dan keuangan jangka panjang. Lalu yang ketiga itu mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas. Maksudnya adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Lalu yang terakhir mengetahui tingkat stabilitas. Nah, ini maksudnya kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah penciptaan nilai. Nah, tujuan utama dari organisasi berorientasi laba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menolak beberapa batasan, seperti penyesuaian dengan hukum dan perhatian yang memadai untuk karyawan, konsumen, dan pemegang saham lainnya. Baiklah, selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kinerja tindakan pasar, yang kedua ada pengukuran akuntansi kinerja, dan yang ketiga ada pengukuran kombinasi. Baiklah, yang pertama kinerja tindakan pasar. Jadi, kinerja tindakan pasar ini menggambarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan atau dividen yang diperhatikan return kepada para pemegang saham. Nilai yang diciptakan dapat diukur secara langsung pada periode tertentu sebagai jumlah dari pembayaran dividen untuk pemegang saham pada periode pengukuran yang ditambah atau dikurangi perubahan pada nilai pasar saham. Selanjutnya, terdapat keunggulan dan keterbatasan pada kinerja tindakan pasar. Keunggulan yang pertama, memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan. Keunggulan yang kedua, memiliki karakteristik yang dapat mengerti, efisien, tepat, akurat, dan objektif. Lalu keterbatasan. Keterbatasan yang pertama, pengukuran kinerja pasar terkendala masalah pengendalian. Yang kedua, nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja pasar sebenarnya berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dina Pujianti. Selanjutnya mengenai materi pengukuran kinerja akuntansi. Di sini berdasarkan akuntansi, pengukuran kinerja bottom line berasal dari 2 bentuk dasar. Yang pertama adalah pengukuran residual atau pengukuran akuntansi laba yang contohnya seperti pendapatan bersih, laba operasi, amortisasi maupun depresiasi. Yang kedua adalah pengukuran rasio atau pengukuran return akuntansi. Di sini contohnya seperti return on investment maupun return on asset dan lain-lain. Selanjutnya di sini pengukuran akuntansi kinerja memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah laba atau keuntungan dapat diukur secara tepat waktu yang relatif tepat dan objektif. Ketepatan waktu, presisi dan objektivitas penting untuk semua kualitas pengukuran yang kritis. Yang kedua adalah dibandingkan dengan besaran yang lain dapat diukur dengan tepat dan objektif. Karena di sini menggunakan sistem kuantitatif atau angka-angka, jadi lebih tepat maupun
dalam pengukuran maupun objektif. Yang kedua adalah pengukuran akuntansi biasanya dapat dikendalikan secara penuh oleh manajer yang kinerjanya sedang dievaluasi. Jadi di sini kendali penuh adalah dibawa oleh manajer yang mengendalikan dari laba dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah penggunaan pengukuran akuntansi merupakan pengukuran yang dapat dimengerti karena sistem akuntansi atau penggunaan akuntansi sudah dikenal oleh kalangan bisnis, jadi mudah dimengerti atau dipahami untuk membuat suatu keputusan maupun pengambilan keputusan. Selanjutnya pengukuran akuntansi kinerja juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah sistem akuntansi adalah sistem yang berorientasi pada transaksi. Jadi karena berorientasi pada transaksi, sulitnya untuk transaksi seperti penjualan maupun lain-lainnya diakui pada saat itu terjadi. Jadi ketika ada suatu pengurangan nilai atau hal-hal yang lain sulit untuk diakui atau disesuaikan nilainya. Yang selanjutnya adalah laba akuntansi bergantung pada pilihan metode pengukuran. Di sini contohnya seperti persediaan ataupun kita memilih metode penyusutan. Jadi kita menggunakan garis lurus atau yang lainnya, atau pengukuran menggunakan metode yang satu atau metode yang lainnya sesuai dengan kebijakan. Selanjutnya, laba akuntansi diturunkan dari aturan pengukuran yang seringkali bias maupun bias konservatif. Yang selanjutnya, perhitungan laba mengabaikan beberapa nilai ekonomis dan nilai perubahan yang dirasa oleh akuntan tidak dapat diukur secara akurat dan objektif karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya pengukuran dari hasil laba perusahaan itu hanya diukur oleh yang aset-aset yang bisa diukur, akan tetapi seperti aset tidak berwujud yang sulit untuk diukur, ini kurang akurat menurut akuntan. Yang kelima adalah laba merefleksikan biaya modal yang dipinjam. Selanjutnya, laba akuntansi mengabaikan resiko dan perubahan pada resiko tersebut. Yang terakhir adalah gambaran laba juga berfokus pada masa sebelumnya atau historis. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi dan operasi miopia. Pengukuran kinerja akuntansi dapat menyebabkan manajer untuk bertindak secara miopia, baik dalam membuat keputusan investasi maupun operasi. Miopia terbagi menjadi dua, yaitu miopia investasi maupun miopia operasi. Investasi dan operasi miopia. Di sini miopia investasi dapat bersumber langsung dari dua masalah pengukuran akuntansi, yaitu bias konservatif dan ketidakpastian terhadap aset tidak berwujud. Selanjutnya, miopia operasi yang umumnya disebut dengan shipping break and other tricks adalah praktik peningkatan laba dengan menghancurkan goodwill. Yang selanjutnya adalah ukuran kinerja return on investment (ROI). Adalah rasio dari laba yang dihasilkan oleh divisi dibagi dengan investasi yang ada di dalam divisi tersebut. Jadi ROI juga bisa menjadi pengukuran yang tepat untuk mengukur kinerja dari divisi tersebut, atau ROI juga bermanfaat untuk menghubungkan kinerja pada berbagai tingkat organisasi. Rumus dari ROI adalah profit dibagi dengan investment base. Baiklah, saya Ega Claudia akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Selanjutnya, masalah yang disebabkan oleh pengukuran ROI. Masalah yang disebabkan oleh pengukuran ROI dibagi menjadi dua. Yang pertama, suboptimisasi, dan yang kedua, sinyal kinerja yang menyesatkan. Pertama, suboptimisasi. Suboptimisasi yaitu kondisi di mana mendorong manajer membuat investasi yang membuat divisi mereka terlihat baik meskipun investasi tidak merupakan kepentingan terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, sinyal kinerja yang menyesatkan. Sinyal kinerja yang menyesatkan yaitu kondisi atau keadaan di mana nilai aset yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya yang tersedia bagi manajer terhadap return sekarang. Selanjutnya yaitu penggunaan pengukuran
sisa pendapatan sebagai solusi tepat atas masalah ROI. Penggunaan sisa pengukuran pendapatan dapat menjadi solusi bagi masalah keterbatasan suboptimisasi dari ROI. Perhitungan sisa pendapatan dapat dihitung dari laba dari perubahan modal untuk aset bersih yang ada di pusat investasi. Rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang total modal dimodifikasi dikali biaya rata-rata tertimbang. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus pada bab ini yaitu Las Ferreterias de Mexico S.E. de CV. Las Ferreterias de Mexico S.E. de CV atau Ferreterias merupakan pengecer kayu, bahan bangunan, dan produk perbaikan rumah terbesar kedua di Meksiko. Ferreterias memiliki 82 toko di Mexico City dan hampir seluruh bagian Meksiko. Setiap toko Ferreterias menawarkan unit penyimpanan stok antara 10.000 sampai 20.000 stok dalam suatu area kecuali area penjualan kayu dan sebuah pusat kebun. Total lokasi toko Ferreterias bervariasi, mulai dari 10.000 sampai 35.000 kaki kuadrat. Ferreterias didirikan pada tahun 1902 di sebuah daerah di pinggiran kota Meksiko oleh kakek Fernando González. Ferreterias menambah lokasinya selama bertahun-tahun dan terdaftar di Bursa Saham Meksiko pada tahun 1983. Pada tahun 2002, perusahaan ini memiliki omset penjualan sebesar 2.210 juta peso dan laba sekitar 120.000 peso. Untuk omset penjualan dan laba dapat dilihat dalam ringkasan laporan posisi keuangan pada tampilan 1 dan tampilan 2. Standar yang ditetapkan oleh Ferreterias untuk semua tokonya adalah: yang pertama, desain arsitektur; yang kedua, kode produk; yang ketiga, jumlah penjualan kredit dalam jumlah besar harus melalui tahap cek kredit yang dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan kewenangan yang diberikan oleh Ferreterias kepada seluruh manajer tokonya adalah: yang pertama, tanggung jawab untuk memperkerjakan, memberhentikan, dan mengawasi pegawai masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab dalam memberikan persetujuan penjualan kredit dalam jumlah kecil. Yang ketiga, kewenangan untuk menyesuaikan barang persediaan, level persediaan, dan strategi pemasaran untuk area pasar masing-masing. Dan yang keempat, kebebasan untuk menurunkan harga untuk mengurangi kelebihan persediaan atau untuk bersaing dengan kompetitor asing. Selanjutnya yaitu skema insentif baru. Yang pertama ada kumpulan bonus. Total kumpulan bonus dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 4 juta peso ditambah 8% dikali laba sebelum pajak dan bonus dikurang 120 juta peso. Tingkat kumpulan bonus itu nanti akan dibagikan kepada 3 tingkatan posisi sesuai dengan proporsi: manajer toko sebesar 70%, manajer regional 15%, dan manajer staf korporat 15%. Yang kedua ada ukuran ROI dan kinerja. Kumpulan bonus akan diberikan kepada manajer sesuai dengan imbal balik investasi mereka masing-masing dengan perhitungan ROI sama dengan penerimaan bonus yang memenuhi syarat dikurang pengeluaran dibagi total investasi toko. Yang ketiga, alokasi dari kumpulan bonus. Manajer toko akan mendapatkan bonus sesuai dengan proporsi bonus unit yang diperoleh. Yang keempat itu adalah bentuk penghargaan. Semua bonus yang dihitung akan diberikan secara tunai selesai laporan keuangan diaudit. Baiklah, saya akan menjelaskan pertimbangan apa sebelum implementasi. Fernando González memiliki beberapa kekhawatiran sebelum melaksanakan skema insentif yang baru. Pertama, skema yang baru akan meningkatkan beban kompensasi perusahaan. Seberapa besar peningkatannya dan apakah manfaatnya
akan sebanding dengan pengeluarannya. Yang kedua, ia harus mengantisipasi reaksi dari para manajernya. Apakah sebagian besar akan mengeluh, ataukah skema yang telah diimplementasikan tersebut cukup adil untuk semua manajer. Yang ketiga, belum cukup puas dengan skema yang baru, karena bagian penjualan regional dan divisi pembelian korporat tidak dimasukkan ke dalam skema yang baru. Kemudian bagian mana yang lebih penting di antara dua divisi tersebut yang menentukan kesuksesan perusahaan. Jadi akan kita bahas bagaimana evaluasi pengukuran insentif yang baru. Yang pertama, pembatasan pemberian insentif hanya kepada manajer toko regional dan korporat. Pegawai penjualan regional tidak dimasukkan ke dalam skema insentif yang baru selain ketiga level manajer yang tadi disebutkan karena alasan kesulitan melakukan pengukuran kinerjanya. Hal ini tidaklah benar. Kinerja divisi tersebut dapat diukur dengan setiap salesperson dapat diberikan bonus jika meningkatkan penjualan dari pelanggan yang sudah ada atau mampu mendapatkan profit dari pelanggan baru. Besarnya perhitungan dapat ditentukan dari proporsi tambahan penjualan yang diberikan oleh salesperson tersebut. Yang kedua, pembagian kumpulan bonus tidak adil. Perhitungan proporsi kumpulan bonus menurut skema insentif yang baru diperlihatkan dalam tabel di samping. Dapat kita lihat bahwa ternyata manajer toko mendapatkan proporsi kumpulan bonus yang paling kecil dengan selisih yang paling besar, dengan selisih yang sangat besar dibandingkan level posisi yang lainnya. Hal ini mungkin dirasakan oleh manajer toko juga, mengingat tanggung jawab dan wewenang manajer toko yang sangat besar, kerja keras yang dilakukan belum dapat diapresiasi secara layak oleh perusahaan. Yang ketiga, bonus unit yang diperoleh manajer toko dan regional tidak mencerminkan kinerjanya secara akurat. Kita lihat di tabel 2 bahwa kumpulan bonus yang diperoleh. Kita akan menghitung dulu perbandingan kumpulan bonus yang diterima. Kumpulan bonus manajer regional 5 dan 6. Ya, kumpulan bonus manajer regional 5 171.223 dikali 1,67% dikali 0,26 sama dengan 745.622 peso. Kumpulan bonus manajer regional 6 171.723 dikali 1,67% dikali 0,25 sama dengan 716.944 peso. Kumpulan bonus yang diperoleh manajer regional 6 lebih kecil daripada manajer regional 5, tidak mengindikasikan bahwa kinerja regional 5 yang terbaik. Hal tersebut terjadi karena proporsi jumlah toko di tiap regional yang tidak merata. Oleh karenanya pengukuran kinerja menjadi tidak akurat. Berdasarkan tabel 2, terdapat 6 manajer toko dan 1 manajer regional yang tidak mendapatkan kumpulan bonus. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa kinerja manajer tersebut adalah terburuk. Pengukuran berdasarkan persamaan tingkat ROI akan menyebabkan salah interpretasi. Yang keempat, tidak kompensasi yang diberikan terhadap cut-off bonus unit berdasarkan ROI. Yang kelima, pengendalian di tiap toko tidaklah sama. Setiap toko memiliki standar tersendiri yang tergantung dari lokasi, karakteristik pelanggan lokal, dan lingkungan bisnis yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak bisa menyamakan satu standar penilaian kinerja untuk seluruh toko. Selanjutnya adalah modifikasi skema insentif. Bagaimana modifikasinya? Yang pertama, memasukkan divisi penjualan regional ke dalam skema insentif yang baru. Hal ini, proporsi bonusnya dapat diperoleh dari perbandingan tambahan profit yang dihasilkan dibagi total profit seluruhnya. Rumusnya, proporsi bonus sama dengan tambahan profit dibagi profit total dikali 100%, bonus sama dengan proporsi bonus dikali tambahan profit. Yang kedua, mengubah presentasi proporsi kumpulan bonus menjadi lebih proportion. Dapat kita lihat tabel 3. Ilustrasi di samping adalah hasil modifikasi proporsi kumpulan bonus. Dapat dilihat bahwa meskipun proporsi bonus yang diterima manajer toko masih yang terkecil, namun memiliki selisih yang seimbang terhadap level posisi lainnya sehingga terasa lebih adil. Untuk menghitung bonus unit manajer regional berdasarkan nilai ROI tahunannya, dapat dilihat di tabel 4. Tabel 4 ini memperlihatkan bonus unit per regional jika dihitung berdasarkan ROI tahunannya. Maka perbandingan kumpulan bonus yang diterima
Kumpulan bonus manajer regional 5 209.674 peso. Kumpulan bonus manajer regional 6 247.797 peso. Menetapkan standar unit bonus yang berbeda untuk tiap toko. Karena kondisi di tiap toko tidaklah sama, maka ada baiknya penghitungan unit bonus disesuaikan dengan keadaan masing-masing toko. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.